Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya sebutkan itu karena di situ saya kadang-kadang harus ngakak gitu, ada aja orang nemuin ternak Mulyono yang mungkin di mata Bang Noel tidak bisa diterima, karena tentu saja kita harus sebutkan juga Bang Noel ini selain Jokowi mania juga sekarang jadi wakil menteri ya, jadi ada balas jasa terhadap apa yang sudah dilakukan. Sekali lagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar. Sudah berkali-kali saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri. Tapi kadang-kala kalau kita masuk di dalam tali temali debat, kita mesti tahu simpul mana yang mesti dibuka. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung. Kenapa, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Wow, keren. Terus apa? Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup. Betul. Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung mantan Presiden Jokowi membela diri atau membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Para pendukung Pak Jokowi itu yang beredar di media massa, masuk keluar dalam talk show, itu betul-betul mereka yang kekurangan pikiran dan tidak mampu untuk menyelesaikan argumennya karena memang sekedar dipaksa untuk membela junjungannya kan. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua,
jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya kan? Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan? Yang sudah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah partai dinasti Pedinya Perjuangan dan juga majalah Tempe. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya sebutkan itu karena di situ saya kadang-kala harus ngakak gitu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Betul-betul mereka sekedar beternak isu tuh, tidak mampu beternak pikiran. Ternak-ternak, sekali lagi kata ternak Jokowi ini saya kutip dari internet ya. Ternak-ternak ini sekedar noise, memproduksi noise, no voice, tidak ada voice di situ, tidak ada noise. Jokowi, anak cucu Jokowi akan membaca itu, lalu dia tidak punya kesempatan untuk bertanya lagi itu, karena sesuatu yang sudah dibenamkan di dalam teks sejarah itu tidak bisa dihapus. Semua cetak biru, blueprint di dalam era Pak Jokowi akhirnya dilembagakan di dalam bentuk penghargaan buruk, yaitu beliau, masih kita sebut beliau adalah seorang tiran, seorang despot. Ada seseorang yang dalam persembunyian kesederhanaannya itu dielulukan oleh mereka yang digaji untuk memuja-muji itu, akhirnya diputuskan sebagai tokoh yang berwajah politik buruk, tokoh yang penuh dengan manipulasi, dan itulah yang kita sebut sebagai hukuman sejarah. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Pertama gini, temuan apa yang menjadi dasar ketika OCCRP ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi tokoh terkorup, sedangkan proses peradilan belum ada. Lantas kemudian sudah merilis, bahkan memframing seakan-akan Pak Jokowi ini sebagai tokoh paling korup sedunia. Menurut saya ini bukan sebuah sikap yang terhormat dari sebuah lembaga investigasi. Makanya jujur saya curiga jangan-jangan ini sengaja proksi intelijen yang melakukan propaganda yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa ini yang dicintai oleh rakyatnya. Loh, kita nggak tahu mereka dari mana bukti-bukti bahwa Jokowi korup. Apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan? Harusnya ada parameternya dong. Jangan lantas membuat framing kemudian disebarkan, dirilis tanpa ada sebuah keputusan hukum. Dan ini kan pelanggaran juga dong. Makanya saya bilang saya mempertanyakan kredibilitas keputusan itu.
CCRP itu jaringan besar dari orang-orang atau jurnalis yang melakukan investigasi. Dan ini sangat lazim. Pertama saya mau katakan begini dulu, kita ini kan janganlah buruk muka cermin dibelah gitu ya. Kalau misalnya mau dilihat mau menghancurkan tokoh segala macam, coba aja kita lihat apakah Bashar al-Assad itu mau kita anggap sebagai tokoh bangsanya sendiri, sementara dia sudah diusir keluar dan punya catatan kelam yang luar biasa. Laporan seperti ini ada dua hal yang mesti kita lihat. Pertama metodologinya, dan yang kedua organisasinya. Dari segi metodologi, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya, tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif. Nih Kompas kan tahu sendiri, pasti sering melakukan ini juga dengan kerangka hukum pidana. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, termasuk Bang Noel, bahwa melihat reporting dari jurnalis seperti ini tidak boleh pakai kerangka hukum pidana. Belum pernah tuh ada putusan pengadilannya seperti yang saya katakan tadi gitu. Jadi jangan langsung, wah nggak bisa, ini pasti dari intelijen mau menghancurkan Indonesia. Saya kira itu ya buruk muka cermin dibelah gitu ya. Jadi terlalu nasionalistik sehingga tidak bisa objektif melihat situasi dalam sebuah negara hukum yang memang lagi rusak. Kan diletakkannya Jokowi dalam nominasi kedua itu juga karena dikatakan tidak hanya korupsinya di kasus ini, tapi bagaimana pemimpin-pemimpin yang masuk nominasi itu merusak sistem hukum sehingga demokrasi juga mundur. Karena opini-opini yang sesat, karena ada faktor subjek. Saya nggak yakin, jujur, yang namanya gerakan-gerakan investigasi internasional, saya nggak pernah percaya, jujur. Sangat diragukan. Ya artinya lucu aja, masa disamain Mama Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang jelas, ya kita tahu lah di sana banyak proksi lah, memeriksa lepas dia punya sejarah kelam atau tidak. Tapi ya nggak pantas lah masa Jokowi disamain dengan Bashar al-Assad yang diusir oleh rakyat sendiri dalam kondisi perang. Kondisi kita kan tidak perang, tidak korup. Melakukan persepsi publik itu seperti apa. Jadi bacalah dengan cara itu. Kalau secara metodologi salah, silakan kritik metodologinya. Tapi untuk buru-buru bilang ini pasti konspirasi, propaganda dan lain sebagainya, itu saya kira bukan sikap keilmuan yang baik juga gitu ya. Tapi yang kedua juga kita harus soroti kenapa nama itu muncul. Jangan lupa apa yang terjadi tahun lalu, dan kita kan tahun baru nih ya. Tahun lalu itu kan luar biasa ya, bagaimana hukum dimanipulasi dengan putusan 90 yang kita bilang saja skandal Paman Usman begitu ya, yang merusak seluruh sendi-sendi negara hukum dan juga sistem politik kita, yang mungkin di mata Bang Noel tidak bisa diterima. Karena tentu saja kita harus sebutkan juga Bang Noel ini selain Jokowi mania juga sekarang jadi wakil menteri ya. Jadi ada balas jasa terhadap apa yang sudah dilakukan selama tahun lalu, tahun politik itu. Kalau kemudian dibilang balas budi politik, yang mana? Gue dihina di Republik ini, gue diterorisin. Ya nanti itu kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, tapi kita harus melihat juga kenapa ada pandangan yang berbeda yang masih menganggap Jokowi itu tokoh bangsa. Nggak ada balas politik. Gue dihina di bangsa ini, gue diteroriskan. Silakan, mungkin gue dicabut. Mungkin saja begitu, tapi ada kontras yang luar biasa di antara kita ketika Bang Noel masih bilang Jokowi tokoh bangsa. Sementara banyak sekali pandangan di publik yang bukan bagian dari rezim yang mengatakan ini loh dosa-dosa Jokowi seperti ini, terutama pada pemilu kemarin.